selamat karena perempuan, bisa keluar dari surga karena perempuan. Makanya luar biasa, wajar kalau perempuan-perempuan ini mendominasi. Kenapa? Perempuan ini al-ummu madrasatul ula, ya kan Bu Wali? Apalagi ini wali kotanya perempuan, ini al-ummu madrasatul ula, ibunda kita. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Wajar kalau Nabi ngomong perempuan itu 3 tingkat di atas kita, Pak. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Apa jawab Nabi? Mamamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nampak tuh Bu Wali, selop-selop masyarakat ibu yang masih kredit tuh. Semangat jawabnya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala ta'ala min suratil ukhra ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam haqqul muslim 'alal muslim khams raddus salam wa iyadatul marid wa tiba'ul janais wa idzabatud da' wa tasmitul atis. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat Ibu? Masya Allah. Elok-elok si burung gelati terbang di kala panas. Aku tengok ibu-ibu yang hadir malam nih cantik-cantik. Mudah-mudahan jilbabnya udah pada lunas. Amin. Karena kelihatan dia mana yang udah lunas, mana yang belum itu. Ya, memang yang hadir nih cantik-cantik semua Bu Wali ya. Tapi sayang duduknya salah susunan. Kenapalah yang tua-tua nih duduk di depan? Mimpi apa saya tadi malam juga, luar biasa. Si anak darah pergi ke kebun mengambil rambutan dengan galah. Kalau tadi MC sudah berpantun, aku pun tak mau kalah. Si anak lajang melompat pagar, pergilah ia memakai topeng. Karena aku sudah sampai di Siantar, dari tadi tak datang burung goreng. Tunggu-tunggu juga Bu Wali, cuman tak ada, pakai terong aku makan tadi. Itu pula yang sedang aku tengok-tengok juga, maka tadi aku lama makan. Kenapa? Tengok-tengok burung goreng tuh tak ada yang datang. Adalah terong itulah aku tekan. Apalagi ya kan. Luar biasa. Ini malam luar biasa ya. Tengok. Dari tadi pagi sampai malam ini kita acara Allah turunkan hujan. Jangan khawatir, jangan takut Bapak Ibu. Kenapa? Hujan ini air. Hujan ini apa? Rahmat Allah. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi bagi Siantar hari ini. Masya Allah tuh ribuan yang datang, rame kan.
Tadi saya dikawal, dipeluk kanan kiri, jangan sampai lecet. Karena ini barang antik, kata waktu. Begitu saya masuk kemari, ibu-ibu tuh semua bercakap, Bu Wali. Apa kata ibu itu? Oh itu Ucai. Kenapa dipoto putih aslinya hitam? Ya Allah, Bu. Hitam-hitam si korek api, biar hitam, yang penting sudah masuk TV. Tuh. Sombong amat. Ya, mudah-mudahan ini yang hadir adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi Allah. Amin. Amin. Tadi Bu Wali ngomong, apa kata Bu Wali? Antusias ibu-ibu malam hari ini luar biasa, Bu. Ini malam weekend, besok hari Sabtu. Orang mau liburan, orang disibukkan dengan healing. Tapi ibu-ibu pematang siantar, bapak-bapak kumpul di sini, tengok ramai ibu-ibu itu. Makanya pantas kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti tanda-tanda datangnya hari kiamat itu, kata Nabi, di akhir zaman satu laki-laki akan berbanding dengan 60 perempuan. Dan malam ini sudah terjadi. Tambah pula wali kotanya perempuan, putus lagi tadi. Nggak kiamat dan nampaknya, Bu. Cuman Bu Wali ini orang yang luar biasa. Sebenarnya dulu kita sering jumpa, Bu. Saya dulu sering berobat tempat ibu. Cuman saya tidak mau mengenalkan siapa saya, Bu. Saya pura-pura diam karena dulu Bu Wali belum jadi wali kota. Jadi kalau saya kenalkan pun nggak ada gunanya. Kalau udah ada jadi wali kota gini, saya kenalan kan agak-agak entah semana pulang nanti kan gitu. Luar biasa Bu Wali, Masya Allah. Makanya tolong ya, ini Bu Wali dulu kan menang ya tuh. Bapak tuh cemana dulu meninggalnya kan. Maka hati-hatilah nanti kalau siapa yang mau mencalon jadi wali kota Siantar, agak-agak hati-hati lagi nih. Agak-agak kalian siap karena mental kalian. Ya betul, aku kasih tahu ini. Makanya tuh hati-hati kita. Ya. Bulan yang lewat baru selesai roadshow di Lampung dan Batam. Wah, antusias ibu-ibunya luar biasa, Bang. Luar biasa Bu Wali. Wah, saya jalan sampai nggak bisa tuh. Sampai dituntun tuh, saking kan ramenya ibu-ibu. Selesai saya tuh. Boleh foto silahkan Bu, tapi tolong saya ingat, karena kemarin kejadian waktu saya foto selfie sama ibu tuh. Bu siapa? Dengar kau Pak. Yang rajin wiridan siapa? Dengar telingamu Pak. Yang rajin pengajian siapa? Yang rajin ngerumpi. Kacau kalau udah gini ya. Emang ibu-ibu ini luar biasa, diajak ngaji ya yuk, diajak ngerumpi ya betah tuh. Apalagi semakin gosipnya semakin panas, maka semakin kecil suara gosipan itu. Iya Kak, tahu kau Kak, Ibu Wali tuh ngeri kali kita. Dipayungi tak mau, dia nanti sakit, udah rasanya covid kita dia. Ngeri kali. Rupanya Bu Wali itu datang. Semakin Bu Wali datang semakin perem. Makanya tak boleh ya, nih jangan ngerumpi ya. Dalam kitab tarbiyah Islamiyah ada bab afatul lisan, bahayanya lisan. Salah satunya yang menyebabkan bahaya lisan itu apa Ustadz? Menghibah dan memfitnah. Nah, yang terhormat dan yang termulia, para guru, para alim ulama yang hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Ibu Wali Kota yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah, saya baru ini langsung duduk dengan Bu Wali ya. Ternyata sama dengan saya, beda aslinya sama fotonya. Inilah kalau foto pakai filter tuh, ya Allah. Semoga Ibu sehat-sehat ya Bu. Jadi Bu, aku penasaran Bu, coba Ibu jawab dulu Bu.
Di mana-mana Bu, di kabupaten kota yang jadi wali kota dan bupatinya itu kan laki-laki. Ketua PKK-nya istrinya kan gitu. Jadi kalau di Siantar ini siapalah ketua PKK-nya? Baguslah bapak dia. Aku dari tadi mau pikir itulah yang kupikirkan. Maka dari tadi aku duduk tuh temenung aja. Iya. Mudah-mudahan sehat-sehat ibu beserta keluarganya, amin. Masya Allah. Kemudian yang terbiasa nih bang, kalau sudah bergabung, kalau sudah 3 ormas bergabung, Ustadz ceramah pun tenang. Kenapa? Kalau 1 ormas saja, apa tak terang jalan tuh coba? Maulah sepanjang jalan besiul muncung gune woi. Allah, aku tak bilang cair, tidak. Tapi tenang Bu ya, demi Allah Pak, demi Allah Bu Wali, tenang. Dimanapun saya berceramah bolak-balik keluar kota, naik pesawat gratis, ketemu pejabat, demi Allah kalau amplop aku ndak butuh, ku buang-buang tuh. Tenang. Itu urusan gula-gula kan gitu. Iya tuh, serius, bener. Ya kita kan dah paham bang, kita ceramah di mana-mana. Kalau sudah yang namanya ngundang Pemkot, instansi pemerintahan, perusahaan-perusahaan besar, tuh beda tuh. Biasa amplopnya warna merah, namanya dinas biasanya. Amplopnya warna coklat biasanya. Macam bajuku nih lah coklat gitu warnanya. Biasanya paling sedikit biasanya. Biasanya 10 jutanya itu biasanya. Ini biasanya. Ini kan lain, tak tahu awak kan biasanya. Kadang yang mengundang ada ngasih amplop tuh putih polos begitu. Macam jubah Bang Dedi putih polos gitu. Itu standar lah, paling kecil 2 juta, 3 juta tuh. Tapi kalau yang sedih di wiridan mak-mak Bu Wali, itu amplopnya warnanya merah, putih, biru tuh paling kenceng celik tuh, cepet limpul. Iya tuh paling kenceng celik, cepet limpul tuh. Kadang-kadang ada jemaah yang zolim. Jemaah yang zolim cemana Ustadz, diundang saya genduri, suruh baca doa. Habis baca doa dimasukkannya ke kantong saya, tak beramplop. Ini namanya zolim. Zolim itu apa Ustaz? Job limpul, tak beramplop. Maka nanti tinggal nengok aja lah, asal warnanya merah, putih, biru tak apa lah, aku hitung tuh Bu Wali. Mana lagi coba? Ya Allah. Salam hormat kepada Ayahanda pimpinan Ormas, mudah-mudahan senantiasa istiqomah ya. Jaga terus kebersamaan, jaga terus kekompakan. Kalau sudah 3 ormas besar ini, 3 ormas Islam ini bersatu, 3 ormas besar Islam ini bersatu, insya Allah kota Pematang Siantar ini akan aman. Amin. Tepuk tangan yang meriah untuk 3 ormas ini, masya Allah. Tadi Bu Wali dikawal, Bang Dedi dikawal, aku tak ada yang mengawal. Yang kemana nih kalian ini? Jangan lagi itu bang, pilih kasih kali kalian itu. Mentang yang ceramah kecil terus mena-menanya. Heran kali aku semalam begitu, pikir orang tuh begitu saya ceramah kemarin ada ceramah tentang stunting. Rupanya begitu Pak Bupati itu naik ceramah, dia kata sambutan, di Batubara kita sudah punya salah satu korban stunting. Ustadz Uca itu stunting, awak tidak stunting. Kawan itu berpikir ya sudahlah tak apa-apa, biar stunting penting ganteng pala itu. Ya, oke. Yuk kita ngaji sebentar. Tidak usah lama-lama ya bang. Kan cepat ikan gabus, lebih cepat lebih. Kan kakap ikan senangin, banyak cakap masuk.
nih Bu, ceramah nih Bu, biar pendek tapi masuk semua daripada panjang masuk separuh. Kalau ibu-ibu aku tanya jujur Bu, mana lebih bagus, pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Hah? Ini ceramah, jangan mikir yang lain kalian. Ini ceramah nih, jangan mikir yang lain. Coba mana? Pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Nah tuh, kan menang pendek tuh masuk semua. Pada panjang masuk separuh kan gak enak ya Bu. Ceramah nih, ceramah, jangan mikir yang lain. Oke. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan, apa kata Imam Al-Ghazali? Ini adalah majelis-majelis yang dirindukan oleh Rasulullah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sangkingkan cinta dan senangnya Allah pada malam hari ini, Allah sampai kumpulkan malaikat-malaikatnya Bapak Ibu. Allah panggil malaikat-malaikatnya, "Hei, kat. Kumpulkan." Kumpul malaikat. Begitu malaikat kumpul, sami'na wa ata'na ya Rabb. Malaikat turun kau kemana? Ke lapangan. Lapangan mana? Haji Adam Malik. Mana? Pematang Siantar. Turun malaikat kemari Bapak Ibu. Begitu malaikat turun, dia sampai kemari, itu malaikat membentangkan sayapnya. Kemudian malaikat bersujud, lalu berdoa kepada Allah. Apa doa malaikat? Ya Allah, ampunilah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Nah, tuh kompak tuh tanda-tanda orang yang banyak dosa gitu. Orang kalau banyak dosa gitu cepat amin gitu. Ya Allah. Dua, kata Nabi, orang yang duduk rajin di dalam majelis ilmu, dudukmu dihitung sama pahalanya seperti kau melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Bu, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Tuh jujur, kalian Pak pernah? Pernah? Enggak usah gengsi Pak. Pernah nggak? Pernah enggak, jangan pernah yang enggak tuh. Enggak pernah. Ustaz, pernah nggak sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Wow, enggak. Sama tuh. Tapi duduknya kita di sini, kata Nabi, dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita tidak pernah sekali duduk langsung sholat sunnah 1000 rakaat, kecuali kalau kita udah berangkat ke Mekah, ya 2 rakaat sholat sunnah pahalanya sama seperti kita sholat sunnah di masjid-masjid lain, ganjarannya 1000 rakaat. Tapi duduk kita di sini, kita dapat kue nggak? Yang parah adalah panitia. Ya Allah, 3 ormas besar kalian bergabung, tak bisa selek orang ini. Ya Allah. Jangan ulangin lagi kayak gini Kemana ya Bu Wali? Apa nggak bisa dikondisikan dari kepala-kepala desa yang dari sisa-sisa PKH BLT itu? Jangan gitu kasihan orang nih. Cocok lah, usahakan kalian. Aku dari tadi duduk di situ, bukan nggak ada buah di depanku Bu, tapi tak ada yang bukanya. Aku tengokin aja lah. Aku makan masih dibungkus. Awak mau memulai segan, Bang Deddy pun nggak ngasih kode. Aku pikir tipis juga pergaulannya. Udah yang nggak dapat makan dah nggak apa-apa, ikhlas karena Allah ya. Duduk kita di sini dihitung pahalanya seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita nggak pernah buat itu Bapak Ibu. Ya, usahakan 1000 rakaat. Nah kita terawih di sini itu berapa rakaat? 11. Ada yang 11, ada yang 23. Ya terserah ya Pak ya. Mau 11 enggak salah, mau 23 enggak salah. Yang salah yang mana Ustadz? Yang enggak sholat. Yang salah yang enggak sholat.
Maka dalam hidup ini kita tidak boleh saling nyala-nyalahin ya. Ya terserah, mau Muhammadiyah, ya monggo, mau NU, ya silahkan, mau Al-Wasliyah, ya rapopo. Yang penting apa? Sejalan. Kenapa Ustadz? Agama sudah mengatur. Lana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisin. Bagiku pahamku, bagimu pahammu. Yang penting kunci ibadah dalam hidup ini cuma satu. Apa Ustadz? Wa nahnu lahu mukhlisin. Sing penting kita Ngapain nyalah-nyalahin? Ya, gini, Bang Dedi mau kemana? Ke Medan, Cai. Kau mau kemana, Cai? Mau ke Medan, Bang. Kau jalan dari mana? Aku mutar lah, Bang, dari tebing, aku bilang. Abang dari mana jalan? Nih, dari Siantar aja lah, Cai, dari jalan Medan. Oh iya, Bang, iya. Kira-kira aku boleh nggak nyalakan Bang Dedi kalau jalan dari jalan Medan? Bang Dedi berhaknya nyalahkan aku dari tebing? Enggak. Kenapa? Ya enggak masalah, kami beda jalan, yang penting tujuannya sama. Apa Ustadz? Jumpa di selesai, Pak. Sama dengan kita hari ini. Mau apapun paham kita, mau apapun toriknya kita, tujuan beragama cuman satu. Haqqulillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Takbir. Allah. Ini baru sedap. Kan enak nengok tadi bertiga ya kan? Jangan saling salah-salahkan. Ini enggak, nanti yang 11 nyalahin 23, yang 23 nyalahin yang 11, enggak mesti. Enggak perlu sikit-sikit bid'ah, hei, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, enak kali kau ngomong. Kalau satu Indonesia ini tidak ada yang membuat Isra Mi'raj, coba pikirkanlah nasibku. Awak dari TV nonjok kan gak enak, Bu. Iya, ya. Maka hidup ndak usah saling nyalahin ya. Mau 11 ya monggo, mau 23 ya bener, nggak masalah. Tapi kalau saya tanya, ada masjid yang 1, 2, 3, yang 1, 11, mana yang bakalan rame? Tuh kenceng munculnya. Yang 11 ada 2 versi, yang 1 imamnya kenceng, yang 1 imamnya lama, mana yang rame? Yang kencang. Kalau ada masjid 11 rakaat tapi imamnya lama, ngomel ibu-ibu. Imamnya Bang Mat Kasat, beliau kori internasional, taulah. Yang mentang cantik suaranya sombong sikit. Takbir tuh 1 menit diangkat dia. Allah. Ibu tuh di belakang pun langsung ngomong, jam 12 malam kita pulang nih. Ngomel tuh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Enggak ada otak. Orang udah capek kerja 1 harian, datang dia Yasin pula, ada gak tangan. Misal pula aku sholat di sini nih, kata waktu asam uratnya udah naik aja kan. Aku malas kalau begini caranya, aku malas, aku lagi sholat di masjid nih, kata dia. Malas aku lagi sholat di masjid nih, besok aku nak pindah masjid, kata waktu. Pindahlah, pindah waktu ke masjid lain. Rupanya imam yang di masjid tuh besok malam pindah ke sana. Begitu ditengok sama ibu tuh, ini lagi gitu dia. Cinta ada aja yang lain ku tengok di Siantarnya, di mana-mana dia, kata dia. Lama lagi lah pulang nih. Oh, imam tuh dengar. Sakit hati imam tuh, mau marah, malu sama peci. Disimpan dalam hati. Apa kata imam tuh dalam hati? Oh, kau ndak kencang ya, tengoklah nanti. Balas dendam imam tuh. Dihantam dia Al-Fatihah 1 nafas, coba. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyo, anak kecil di belakang tuh senang. Ayo PR terus.
Macam kenek perdagangan Transula. Ayo, terus. Ngeri. Kencang dia baca Fatihah, lupa waktu baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Inna wah, anak kecil itu di belakang tak sabar dia. Inna lillahi wa selesai salatmu. Selesai salat kita. Maka beruntung kita duduk di sini, ibu duduk di sini, bapak duduk di sini, silaturahim terjaga, ukhuwah semakin kokoh. Kita di sini bertatap muka, bertutur sapa, tidak ada beda antara pemimpin dengan orang biasa. Semua duduk di dalam satu ternata, menandakan kita semua sama di hadapan Allah Subhanahu. Kita semua sama. Beruntung kita malam yang hadir di sini. Ya, dapat pahala, nanti insya Allah pulang dapat ilmu. Tapi Ustadz, waktu Ustadz ceramah, ibu tuh tidur. Tak apa-apa, yang tidur pun tetap dapat pahala, Bu. Malah kadang yang tertidur tuh pahalanya lebih besar daripada yang tak tidur. Kenapa gitu pula Ustadz? Pandai-pandaian Ustadz nih. Iyalah, yang tidur tuh tenang, ibu tuh tepi sini. Yang tak tidur diceritainya yang tidur nih. Ibu tuh pahalanya, waktu berkurang pahalanya. Maka tolong ya, dalam majelis ilmu ini jangan mentang-mentang kita ya, jangan saling menceritain ya. Maka dua ganjaran orang yang duduk dalam majelis ilmu. Yang pertama apa Ustaz? Duduk kita di sini, malaikat mendoakan agar Allah ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Tapi dosa-dosa kecil ya Bu. Bu, dosa kecil. Dosa kalau ibu nyuci celana laki di kantongnya ada duit, tuh diampuni, ibu ambil. Coba jujur dulu kalian sama aku, Bu. Jujur dulu, Bu. Bu. Jujur dulu, Bu. Kalau ibu mencuci ada duit di kantong laki itu, pulangkan atau ambil? Ya tahu kalian siapa malingnya kan, Pak? Ya tahu kita siapa malingnya. Perempuan tuh gitu, pantang nengok ada yang biru langsung diambil. Setengah mampus laki itu menyari, manalah duit aku tadi, dia nggak bayar utang nih. Manalah dia, wah terakhir laki itu pusing, datang laki itu ke dukun, diajaknya bininya. Tanya sama dukun, apa cerita kata dukun tuh? Enggak, aku kenapa ya Mbah? Setiap ku dicuci lah celanaku tuh, hilang aja duitku. Iya, ini hilang berapa hari ini? Limpul Mbah. Bentar, diambilnya lah air putih itu. Taulah dukun kan model air putih. Tengok sama dukun tuh, wah ini nggak orang jauh nih, akan gitu. Kalau dukun tuh gitu, ini bukan orang jauh gitu. Iya Mbah, iya. Wah istri itu udah jantungan aja, mampus kebongkar kita nih. Nah OTT ini nampaknya. Siapa Mbah? Aku nggak bisa sebutkan, cuman ku sebutkan ciri-cirinya. Cemana Mbah? Ku tengok rambutnya agak keriting sedikit. Bini dia pun udah jantungan lah itu kan. Terus Mbah, agak gemuk sedikit ku tengok badan dia ini. Oh Mbah, kok macam ciri-cirinya macam bini aku ya Mbak? Memang bini kau lah yang mencurinya. Jangan kau ambil Bu, itu bukan hakmu. Jadi itu bukan hak kami Ustadz, bukan. Jadi hak siapa? Punya laki. Jadi punya kami yang mana Ustadz? Punya kami yang dikasih sama suami Bu. Jangan ibu ngambil-ngambil aja, asal-asal aja. Memang perempuan ini begini Pak, makanya apalagi ngeri-ngeri sedap kalau sudah wali kotanya perempuan. Jangankan perempuan jadi wali kota, nggak jadi wali kota aja udah ngeri ya nengoknya. Lu serius tuh. Bapak mana Bu?
Mana bapak? Bapak mana? Tidak tertekan hidup dia di rumah kan bu? Ini ngeri ini betul. Makanya maaf, seorang suami sukses karena ada doa seorang cepat kali muncul. Suami bisa bangkrut juga karena tuh, dengar. Usahakan kita yang manusia biasa pak. Tuh, Nabi Adam keluar dari surga karena siapa? Istri. Siapa nama istrinya? Hawa. Laki-laki apa perempuan? Ini penyakit ini. Ngeri tuh. Udah dibilang sama Allah. Adam, kata Allah. Adam kenal kan? Adam laki sinul. Yang berkumis tuh. Allah udah ngomong sama Adam. Jangan kalian dekati pohon khuld ini ya. Wala taqrabah hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini, nanti kalian termasuk kepada golongan orang-orang yang zalim. Siap ya Rabb. Adam sama Hawa balik ke surga. Datang si Hawa, datengin Adam. Bang, oh bang, apa? Bang, apa? Berisik kali bang. Oh bang, apa? Penasaran aku sama pohon huldi itu bang. Kesana yuk bang. Enggak. Aku bilang enggak. Ayolah bang. Enggak. Bang, ayolah bang. Nengok pohon huldi. Enggak. Sekali ku bilang. Enggak. Ayolah bang, tengok. Jangan, kata Allah, nanti kita zalim. Ayolah bang, tengok. Enggak. Dirayu si Adam sama si Hawa. Bang, ayolah bang. Enggak deh, enggak. Nanti Allah marah. Abang. Tuh perempuan tuh gitu. Abang, katanya abang sayang sama adek. Cuma nengok gitu aja nggak boleh. Ayolah bang. Abang bohong selama ini sama adek. Abang. Itu kalau perempuan sudah kayak begitu pak, mau paten kayak manapun, sekalipun awak DPD RI Bang Dedi, kalau sudah bini awak merengek, ya udahlah yuk nengok, tapi janji ya, cuma nengok. Oke, janji, nengok tuh. Datang ke pohon khuldi, tengok, karena buahnya cantik. Hawa mulai itu, bang, petik sebiji, kan inilah muncung kok, tak bisa dipegang. Maka perempuan tuh gitu pak bu. Perempuan pak, cari satu barang 9 toko nggak ketemu. Beda sama laki-laki, 9 barang 1 toko selesai. Kalian lah itu. Makanya aku paling malas kalau sudah ngajak istri belanja atau istri ngajak aku belanja, malas. Yang pertama, kenapa malas? Yang pertama, tukang jualannya segan sama aku, sehingga kadang-kadang harga itu di bawah dikasihnya, diskon besar-besaran. Ini untuk ustadz, karena ustadznya aku mandang ustadz, bukan mandang dia ini katanya. Kalau udah begitu semena-mena lah bini itu semua diambilkannya. Dia ngambil barang baru, setengah mampus bayarnya. Coba. Tapi gitu-gitu bang, Bang Dedi, istriku sayang Bu Bali, serius tuh. Tadi saya begitu nyampe kemari tuh, dia langsung telepon. Karena saya tadi baru berobat. Sakit aku tadi, woi betul. Nggak sakit entah semana lagi aku. Tadi aku mau nggak datang kemari karena tadi aku habis suntik, udah mau diimpus. Tapi karena sayang aku sama kalian datang aku kan. Yang pertama karena sayang, yang kedua udah mau jatuh tempo angsuran rumahku. Aku paksakan juga kemari kan gitu. Tuh tadi istri begitu nyampe dia nelpon tuh, karena dia khawatir sama kesehatan saya. Karena selesai dari sini bu, besok saya langsung ke Labuhan Batu Utara. Selesai dari Labura, tuh besok hari apa? Sabtu, Minggu saya harus terbang ke luar negeri bang. Karena saya ada jadwal ke Malaysia dan ke Brunei Darussalam. Insya Allah. Nah.
Saya ada 5 ya, putih lagi, sana putih, sini putih, aku gimana? Termos Pak Mari itu termos air jahe. Cemana ya Bu Wali? Nggak ada nyanggarannya ini. Satu juta. Gak apa-apa, kalau nggak ada yang undangnya di sini-sini aja lah, Bula, kan gitu. Tapi ke Malaysia itu betul ke Malaysia itu, karena di Malaysia itu ada tablik akbar walimatul khitan, sunatannya Upin Ipin, saya yang ceramah. Makanya dia khawatir dengan kesehatan saya nyampe langsung telepon. Halo, Assalamualaikum Papa, dia kan panggil saya Papa. Sekarang gini Bu, itu istri siapa? Istri aku kan? Ada yang salah? Jadi kok aneh kali gue gitu. Istri aku, kalian pula yang sibuk. Nampak kali kalian tak pernah dimanja lagi. Jangan gitu Pak. Jangan mentang-mentang bini awak badan besar enak awak manggil dia, woi kulkas 2 pintu kemarin gua dulu. Badan orang ini besar karena melahirkan anak-anak kita Pak. Betul? Bukan nggak sakit melahirkan tuh, sakit melahirkan tuh Bu. Dengar telingamu Pak. Sakit melahirkan itu, sakit kan? Kapok, hongkang, batu bara bilang bandal ya, sakit kapok enggak tuh, hantam aja Pak, udah hantam tuh. Perempuannya luar biasa. Adam bisa selamat karena perempuan, bisa keluar dari surga karena perempuan. Makanya luar biasa. Wajar kalau perempuan ini mendominasi. Kenapa? Perempuan ini al-ummu madrasatul ula, ya kan Bu Wali? Apalagi ini wali kotanya perempuan, ini al-ummu madrasatul ula, ibunda kita. Ibu itu sekolah yang pertama bagi anak-anaknya. Wajar kalau Nabi ngomong perempuan itu 3 tingkat di atas kita Pak. Ya Rasulullah, siapakah orang yang pertama kali harus aku muliakan? Apa jawab Nabi? Mamamu. Yang siantar aja sosok ibu ini kali cerita ini ya. Alak Bu aku nengok. Sosok Indonesia kali ya. Rata kan enak rumahnya. Siapa? Mamakmu lah. Oh, mama kan pula aku. Siapa yang harus aku muliakan ya Rasulullah? Mamakmu, lalu mamamu, lalu mamamu, lalu ayahmu. Berapa kali Bu? 3. Berapa kali kami laki-laki? 1. Jadi berapa Ibu? 3. Berapa Ibu tadi disebut Nabi? 3. Bapak? 1. Dah, dapat restu Pak, insyaallah. Cocok itu kan? Wajar mereka 3 tingkat derajatnya di atas kita. Kenapa Ustadz? Ibu, engkaulah wanita yang mulia, derajatmu 3 tingkat dibanding ayah. Kau mengandung, melahirkan, mengandung lagi, melahirkan lagi. Itu adalah kerja kalian bertahun. Mengandung, melahirkan, apalagi musim hujan ini mampus. Pantang jumpa jadi. Hati-hati itu ya. Makanya luar biasa ibu-ibu antusiasnya. Ini mantap, luar biasa. Perempuan karena doanya suami bisa sukses. Laki-laki bisa rusak juga karena perempuan. Adam keluar dari surga juga karena perempuan. Maka tolong kalian perempuan, jagalah diri kalian, akhlak kalian bapak ibu-ibu, supaya apa? Semangat suami awak bekerja. Ya.